Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu malam ya, 28 Agustus 2024, tentunya penerusan daripada video yang saya posting tadi siang, kurang lebih sekitar jam 12-an ya. Ini penerusan aja. Kita mulai dulu dari segi indeks dolar. Pergerakan untuk indeks dolar itu harga sudah mampu melewati level area 100.91 atau support pertama weekly. Akankah untuk malam ini mampu menahan pergerakan ketika ada potensi sedikit turun ke bawah atau tidak? Nanti kita liatin progresnya aja. Tetapi kalau misalkan level 100.91 ini bertahan, ada kecenderungan untuk indeks dolar itu terkoreksi sedikit ke atas. Untuk minornya, level yang mesti diantisipasi itu kurang lebih di kisaran 101.14 sampai dengan 101.22 ya, atau zona yang saya blok merah di sini ini sebagai minornya. Tetapi batas maksimal potensi untuk minggu ini kalau misalkan terkoreksi lebih tinggi, tetap di zona tengah sebagai pivot weekly 101.54. Jadi ada kecenderungan kemungkinan akan terkoreksi dulu sebelum drop lebih lanjut di bawah 100.500-an ya. Jadi kesimpulannya, hati-hati untuk indeks dolar. Potensi koreksi itu ada. Zona pantaunya adalah kalau misalkan terkoreksi dan kedorong ke atas sedikit lebih tinggi, 101.15 sampai dengan 101.22 terlebih dahulu. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold ini sudah mencapai target TP1-nya sesuai yang di planning ataupun diantisipasi ya. Hati-hati, sentuhan pertama ketika mendekati 2502 ini kemungkinan akan sedikit terkoreksi ke atas, dan ini kejadian untuk koreksinya itu tidak mampu melewati level area support pertama daily atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten ya. Untuk swingnya ini saya hapus dulu karena masih off, belum bisa digunakan. Untuk pergerakan tadi siang ya sampai dengan sore ini kan harga sempat terkoreksi ke atas ke 2511 atau pembulatan sebenarnya 2512. Di sini harga tidak mampu melewati level area tersebut dan ke reject, bergerak balik ke bawah. TP1 yang berada di antara 2502 sampai dengan 2501 ini sudah kena. Jadi seperti biasa, ketika sudah kena target yang pertama, majukan stop loss keluar sebagian posisi, tentunya ini lebih oke. Cuman kalau mau dimajukan untuk stop loss ya, ini sedikit di bawahnya break even, tentunya sih masih tetap berada di 2515, tentunya sih nggak masalah kalau mau dimajukan di level area tersebut. Tetapi untuk saat ini sama sekali belum ada tanda-tanda untuk entry posisi buy yang ideal. Jadi ini masih ada penerusan dan kecenderungan untuk gold ini kedorong ke bawah. Tetap waspadai zona tengah sebagai pivot weekly 2501 ya. Saat ini harga statusnya adalah masih baru sampai di level area tersebut. Jadi hati-hati. Di kiri juga ada zona demand yang lumayan gede. Tetap waspadai di level ini. Untuk target maksimal di kisaran level area 2489 atau pasin di 2490 sih tentunya sih nggak masalah. Intinya adalah dikarenakan sudah mencapai target TP1, keluar sebagian posisi, stop loss majukan di bawah break even. Kemudian untuk entry buy-nya saya masih belum ada, kecuali untuk malam ini kuat kedorong ke bawah tetapi tidak mampu bergerak di bawah 2489. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atas 2493. Ada potensi ini mungkin jangka pendeknya kalau mau buy terlebih dahulu dengan targetnya 2500 sampai dengan 2502 ini tentunya sih oke. Tetapi dengan catatan 2489 harga tidak boleh bergerak di bawah level area tersebut. Kalau misalkan bergerak di bawah level area tersebut, buy konteksnya hanya memanfaatkan dari segi time frame kecilnya untuk bergerak ke atas, ini akan tercancel kalau misalkan bergerak di bawah level area support 4-nya ya. Jadi hati-hati untuk pergerakan gold malam ini sampai dengan besok. Ada kecenderungan mungkin akan terkoreksi lebih lanjut. Kalau kita liatin di sini, ini untuk jangka pendek ya. Di sini juga ada double top, tetapi ini masih belum terkonfirmasi. Double top ini akan terkonfirmasi kalau misalkan harga sudah mampu bergerak di bawah 2500. Kemungkinan ada kecenderungan ini mungkin kurang lebih kakinya itu di antara, sebenarnya kalau kakinya itu di antara 2485 sebenarnya, tetapi dari segi level area SRP-nya daily, batas maksimal zona pantau daily itu 2489. Jadi tetap waspadai di level area tersebut. Untuk planning buy yang targetnya 2541 ini masih off dulu, masih belum bisa digunakan ya. Jadi ini masih penerusan aja. Untuk
entry sell TP pertama sudah nyampe, cuman kalau mau re-entry sell di kisaran level area 2502 sampai dengan 2511 ini tentunya sih masih belum ideal kalau misalkan dijadikan re-entry sell kembali ya. Yang saya khawatirkan ini nanti sideways dulu sebelum drop lebih dalam. Kemudian untuk GBP/USD, pergerakan GBP/USD ini cenderung ke arah koreksi, tetapi zona demand terdekat ini masih belum di break ya. Kurang lebih zona demand terdekat itu ada di sini dan saat ini statusnya masih di retest, belum break ke bawah. Kalaupun dia di break level area zona demand, ini range-nya masih terbatas. Yang saya khawatirkan ini nanti ke reject sekali lagi di level area 1.3180 atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten ya. Jadi untuk saat ini saya masih off dulu. Untuk GBP/USD masih tetap planning buy itu masih tetap berada di bawah, meskipun ada kecenderungan ini ada ciri-ciri koreksi ke dalam ya, tetapi saya tidak tertarik untuk re-entry sell. Yang saya khawatirin nanti spek atas bawah yang lumayan juga. Jadi off dulu untuk GBP/USD, masih belum bisa digunakan. Selanjutnya adalah untuk Euro/USD. Pergerakan untuk Euro/USD ini TP ya, TP-nya itu kurang lebih sekitar 35 pip. Ini sudah tidak bisa digunakan karena ini sudah selesai ya, kena target. Untuk sell-nya, kontaknya hanya memanfaatkan koreksi. Untuk pergerakan saat ini, harga sudah memasuki level area blok abu-abu atau zona tengah sebagai pivot weekly. Kalau misalkan untuk malam ini saya rubah dulu ke bawah sebagai batas konfirmasi bawahnya. Dengan catatan Euro/USD untuk malam ini ataupun sampai dengan besok, harga tidak mampu bergerak di bawah 1.10900-an. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, mungkin planning buy akan ada lagi, tetapi ini biarin dulu selesai koreksinya. Nanti kita lihatin dulu aja progresnya mampu atau enggak. Sedikit kedorong ke bawah minimal di zona tengah atau sebagai pivot weekly ya. Tetapi mungkin planning buy ini akan aktif kalau misalkan Euro/USD ini sedikit kedorong ke bawah, tetapi dengan syarat tidak boleh melebihi, apalagi maksimal daily ya, daily tidak boleh tutup di bawah 1.10900. Kalau misalkan itu terjadi, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atas zona tengah atau sebagai pivot, baru planning buy ini akan aktif kembali. Dengan targetnya sebagai stop loss 35 pip, tetapi dari segi TP1 itu ruang gerak sekitar 57 pip, TP2 maksimal itu adalah history high minggu lalu 85 pip. Ini tentunya sih lebih ideal ya, jadi tinggal tunggu sedikit aja, mudah-mudahan masih mau kedorong ke bawah. AUD/USD, pergerakan untuk AUD/USD ini statusnya juga sama, ini cenderung sideways dan harga saat ini tuh bergerak balik di bawah history high minggu lalu. Untuk rekan-rekan yang ada entry posisi buy, saran saya masih tetap stop loss itu 34 pip ya, atau 35 pip maksimal. Ini jangan dirubah atau jangan sekali-kali digeser ke bawah. Kalau misalkan memang dia kedorong ke bawah dan kena stop loss, udah biarin aja, setidaknya udah ke cover dari pair lain ya untuk hari ini. Tetapi kalau misalkan penurunannya hari ini, di sini kan juga ada zona demand tadi pagi atau tadi siang juga sudah saya bahas. Selama level area demand di sini yang bertumbuh dengan level area support 0.6775 bertahan, ini ada potensi mungkin pelan-pelan ngerambat ke atas. Targetnya adalah 0.6843. Tetapi kalau misalkan dia bergerak lebih dalam atau melewati level area 0.6775, ada potensi ini mungkin koreksi akan segera dimulai, dan zona pantau untuk koreksi adalah zona tengah sebagai pivot 0.67300. Di kiri di sini juga ada zona demand ya, kemungkinan potensial kalau misalkan terjadi koreksi kurang lebih di zona tengah atau sebagai pivotnya. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD ini kelihatannya masih berat kalau misalkan sedikit kedorong ke bawah ya. Kalau kita lihatin untuk saat ini harga itu ke reject di level area support kedua weekly 1.3438, kurang lebih pas di sini harga mental ke atas. Dan ini rally, base rally juga ada kecenderungan akan dibentuk kalau misalkan ngeliatin kondisi yang kayak gini. Pertanyaannya adalah kalau ini mau di buy sekarang, memanfaatkan hanya konteksnya koreksi, berani atau tidak dengan resiko stop loss kurang lebih sekitar 40 pip. Tetapi dari segi targetnya ruang gerak sekitar 60 pip kalau misalkan entry sekarang. Tetapi kalau misalkan memanfaatkan
koreksi dari segi time frame kecilnya, entah itu nanti di bawah H1 ya, antara M15 atau M30. Kalau misalkan malam ini kecenderungan kalau ada koreksi sedikit kedorong ke bawah, tentunya ini lebih ideal kalau untuk nekan risiko. Tapi kalau misalkan tidak ada koreksi, kurang lebih untuk entry buy dengan konteksnya memanfaatkan koreksi adalah cari di antara 1.34700 sampai dengan 1.34600-an, kurang lebih di kisaran level area tersebut ya. Untuk targetnya ruang gerak sekitar 60-an pip ke atas. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini statusnya juga sama, ketika mendekati level area support kedua harga ini ke reject. Ini kemungkinan nggak beda jauh dengan USD CAD. Kalau misalkan dijadikan untuk ancang-ancang setup buy, kontaknya memanfaatkan koreksi, ada history low terdekat itu berada di 0.8408 ya. Cuman kalau mau buy sekarang, stop loss itu harus tetap berada di bawah support kedua weekly 0.8400-an. Kurang lebih di sini ruang geraknya itu sekitar 42 pip, tetapi dari segi targetnya ruang gerak sekitar 70-an pip kalau misalkan dapat harga serang. Berarti kalau misalkan ini nanti untuk USD Swiss, selama dia tidak mampu bergerak atau membuat low baru, memanfaatkan entry buy, konteksnya hanya memanfaatkan koreksi ya, kurang lebih cari sendiri di zona yang saya blok orange di sini ya. Kurang lebih level area untuk cari ancang-ancang setup buy itu kurang lebih di kisaran zona yang di blok orange di sini. Syukur-syukur kalau misalkan nanti sedikit kedorong ke bawah, tentunya untuk menekan resiko itu lebih ideal ya. Tetapi dari segi targetnya ini masih belum bisa dinego. Targetnya itu kurang lebih sekitar 65 pip lah batas maksimal untuk memanfaatkan koreksi dari USD Swiss. USD Yen ini berbeda. Untuk USD Yen ini lebih cenderung sedikit sideways tetapi lebih kedorong ke bawah. Cuman planning dari video yang tadi siang itu ketika ke reject di zona yang di blok biru di sini, planning adalah sell. Ini kalau mau dimanfaatkan ya, atau rekan-rekan yang sudah dapat sell di level area tersebut, ada dua opsi untuk taruh stop loss. Kalau untuk swing itu masih tetap berada di 145.48 ya. Ini untuk stop lossnya ruang gerak sekitar 100 pip. Tetapi kalau konteksnya hanya day trade, setidaknya stop loss itu harus berada di atas 144.97 atau 145 sebagai psikopress level ya, ruang gerak sekitar 60 pip. Mana yang valid silahkan dipilih sendiri. Tetapi kalau sellnya USD Yen ini hanya memanfaatkan day trade-nya ya, level target TP-nya itu berada di 143.47, ruang gerak sekitar antara 95 sampai dengan 100 pip. Batas maksimal untuk TP2 itu ruang gerak sekitar 142.71 atau 170-an pip ya. Ini kontaknya kalau misalkan day trade yang sudah nyimak ya untuk videonya, untuk rekan-rekan tadi siang, untuk video tadi siang ketika ke reject di zona yang di blok biru. Cuman kalau mau entry sell sekarang sih tentunya ini masih belum telat, tetapi untuk jarak stop lossnya ini sedikit lebih lebar, kurang lebih sekitar 85 pip lah kalau misalkan mau entry sekarang. Oke, ini mungkin untuk gambaran saya malam ini ya, diperuntukkan sampai dengan besok malam. Tentunya ingat, jangan overload, jangan overtrade. Untuk gold ini masih ada kecenderungan kedorong ke bawah, tetap standby, waspada, jangan dilawan dulu untuk buy ya, kecuali sudah ada konfirmasi yang valid silahkan. Tetapi selama belum ada konfirmasi buy, ini jangan dilawan dulu. Yang saya khawatirkan nanti keseret ke bawah. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan menjadi tanggung jawab masing-masing. Rekomendasi broker ada di link deskripsi ya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.